warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 12 SMK Sehat Insan Perjuangan. Ketemu lagi dengan saya Bu Gita pada pelajaran pelayanan farmasi simulasi apotik. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini, saya akan membahas tentang pengelolaan perbekalan farmasi di apotik untuk kelas 12. Jadi di semester 1 kemarin sudah saya jelaskan, tapi cuma sekilas. Jadi untuk hari ini saya jelaskan lagi. Jadi yang pertama yaitu apotik. Ya, apotik itu sebagai sarana pelayanan kefarmasian, tempat dilakukannya praktik kefarmasian oleh apoteker. Jadi obat yang beredar di Indonesia itu lebih dari 15.000 jenis. Dana yang tersedia terbatas, jadi perlu dilakukannya seleksi atau pemilihan obat. Nih, seleksi atau pemilihan. Jadi pemilihan obat menurut WHO, yang pertama yaitu dipilih obat yang secara ilmiah yang menunjukkan efek terapeutik lebih besar dibanding resiko-resiko efek samping obat. Kemudian yang kedua yaitu jangan terlalu banyak jenis obat yang diseleksi, hindari duplikasi. Yang ketiga yaitu untuk obat baru harus berdasarkan bukti ilmiah bahwa lebih baik dibandingkan obat pendahulu. Kemudian sediaan kombinasi hanya dipilih jika potensinya lebih baik dari sediaan tunggal. Jika alternatif pilihan obat banyak, dipilih DOC dari penyakitnya. Kemudian perlu pertimbangan administrasi dan biaya yang dibutuhkan. Kemudian kontraindikasi, peringatan, kemudian efek samping obat juga harus dipertimbangkan. Dan yang terakhir dipilih obat yang standar mutunya tinggi. Kemudian perencanaan. Jadi untuk metode perencanaan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama metode konsumsi. Jadi dilihat dari kebiasaan masyarakat di sekitar apotik, kebanyakan yang dibeli obat apa. Contohnya saat waktu musim penghujan. Jadi kan kebanyakan orang kalau musim penghujan sakit perut, kemudian sakit diare. Jadi kalau kalian melakukan perencanaan juga harus berdasarkan ini. Yang pertama metode konsumsi, dilihat dari yang dibutuhkan pasien itu obat apa. Kemudian berdasarkan metode epidemiologi. Kemudian metode kombinasi yaitu dari konsumsi dan epidemiologi. Setelah perencanaan yaitu dilakukannya pengadaan. Jadi metode pengadaan dibagi menjadi 4. Yang pertama tender terbuka, yang kedua tender tertutup, yang ketiga penunjukan langsung, dan yang terakhir konsinyasi. Setelah pengadaan yaitu kriteria pemilihan PBF. Jadi yang pertama itu legalitas PBF-nya resmi apa tidak. Kemudian yang kedua kecepatan dan ketepatan pengiriman barang. Yang ketiga penawaran diskon atau bonus. Itu yang sering dilakukan oleh apotik-apotik ya. Jadi untuk pemilihan obat di PBF juga memperhatikan diskon atau bonusnya. Kemudian yang paling penting yaitu kualitas barang dan kemungkinan pengembalian barang yang rusak dan ED. Jadi jika ada barang yang rusak dan yang expired, obat bisa dikembalikan ke PBF. Itu juga masuk ke dalam kriteria pemilihan PBF. Kemudian ada surat pesanan. Jadi ada 4 macam surat pesanan. Yang pertama surat pesanan narkotika.
Untuk surat pesanan narkotika dibuat sekurang-kurangnya 3 rangkap. 1 SP hanya untuk 1 item obat. Jadi tidak boleh lebih dari 1. Kemudian form SP-nya langsung dari Kimia Farma. Jadi hanya Kimia Farma yang bisa mengeluarkan obat narkotika. Kemudian surat pesanan psikotropika dibuat sekurang-kurangnya 3 rangkap. 1 SP bisa lebih dari 1 item obat. Itu bedanya sama surat pesanan narkotika. Kalau surat pesanan psikotropika bisa lebih dari 1 obat. Kemudian yang ketiga yaitu surat pesanan prekursor dibuat sekurang-kurangnya 3 rangkap. 1 SP bisa lebih dari 1 item obat, sama dengan surat pesanan psikotropika tadi ya. Jadi bisa lebih dari 1 item obat. Kemudian SP non-narkotika, psikotropika, dan prekursor itu hanya terdiri dari 2 rangkap untuk order obat bebas terbatas, dan non-prekursor, alkes, dan obat keras, non-narkotika, psikotropika, dan kosmetika. Itu untuk SP yang biasa atau SP yang non-narkotika. Cara pembayaran ke PBF biasanya menggunakan COD ya, terutama untuk sediaan narkotika. Yang kedua kredit, dan yang terakhir konsinyasi. Jadi bayarnya di akhir. Kemudian penerimaan barang. Jadi ada hal-hal yang perlu dicek saat penerimaan barang. Yang pertama yaitu kesesuaian jenis dan jumlah antara barang dan surat pesanan. Kemudian yang dicek yang kedua yaitu keadaan fisik barang, dan yang terakhir perlu dicatat nomor batch dan nomor expired date-nya. Penyimpanan obat. Jadi ada beberapa macam metode penyimpanan obat secara umum. Yang pertama yaitu berdasarkan alfabetis. Kemudian berdasarkan FIFO dan FEVO, first in, first out, dan first expired, first out. Jadi yang pertama masuk, ya yang pertama keluar, kemudian yang expired date-nya lebih dekat, yaitu yang pertama kali keluar. Kemudian berdasarkan farmakologinya, jadi jika obatnya itu obat untuk batuk, jadi penyimpanannya untuk obat batuk saja. Kemudian berdasarkan bentuk sediaan. Jadi kalau sediaannya tablet, ya berarti untuk sediaan tablet. Kemudian kalau bentuknya salep, ya berarti disimpan berdasarkan bentuknya salep tadi. Tidak boleh dicampur dengan obat yang sediaannya tablet. Kemudian berdasarkan suhu. Kemudian berdasarkan kombinasi, dan yang terakhir narkotik dan psikotropik disimpan tersendiri di dalam almari yang terkunci. Kemudian persyaratan ruang penyimpanan. Yang pertama mudah diakses. Yang kedua memiliki sumber listrik, air, AC, dan sebagainya. Kemudian memiliki alat komunikasi, misalnya telepon. Kemudian berada di lingkungan yang baik dengan sistem pengairan yang baik. Kemudian harus cukup menampung barang yang ada. Kemudian aman dari pencurian, penyalahgunaan, dan hewan pengganggu. Dan yang terpenting tidak terkena sinar matahari secara langsung. Dan harus dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran dan tempatnya kering dan bersih. Ini tugasnya untuk kalian, jadi membuat SOP dari masing-masing penjelasan di atas. Tugasnya berkelompok, satu kelompok terdiri dari 2 anak. Tugasnya diketik di Word, kemudian dijadikan ke PDF. Kemudian tugasnya dikirim di Google Classroom. Terakhir hari Jumat pukul 12 malam. Ini untuk contoh SOP penyimpanan yang ada di apotik. Jadi di situ ada tujuan
tujuan prosedur ini dibuat itu untuk apa, kemudian lingkupnya, kemudian penanggung jawab. Ini adalah contoh SOP untuk penyimpanan obat di apotek. Jadi yang pertama ada tujuan prosedur ini dibuat itu untuk apa, kemudian lingkupnya, kemudian penanggung jawabnya siapa, dan yang terakhir prosedurnya seperti apa. Jadi silakan diketik di Word dan dijadikan ke PDF, kemudian dikirim di Google Classroom. Ya, paling lambat itu hari Jumat jam 12 malam. Jika nanti ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, sering cuci tangan dengan sabun, pakai masker jika keluar rumah, dan minum vitamin daya tahan tubuh. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.